Halo, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam petir, salam pioner teman-teman yang masih setia menunggu KYC massal di P-Network. Nah, hari ini kita akan membahas P-Network lagi ya. Ternyata hari ini, siang ini ada update di beranda kalian, ya kan? Perubahan gambar dan perubahan pemberitahuan. Tentunya kalau ada perubahan, tentu pasti akan ada pemberitahuan ya, ada artikel ya di situ yang perlu kita ulas dan akan kita bahas pada hari ini. Nah, dan setiap ada artikel pasti saya akan bahas karena menurut saya artikel-artikel yang dikeluarkan oleh P-Network itu sangat penting untuk kita bahas kawan-kawan semua ya. Semoga teman-teman semua selalu setia ya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channelnya Bos Jim, kemudian di like, di share ya ke teman-teman referral kalian semua dan para member-member P-Network tentunya, agar nanti tidak ketinggalan informasi mengenai P-Network ya. Nanti jangan sampai udah update profil ya. Sebenarnya bukan, ingat, ini bukan update aplikasi ya, update profil yang ada di beranda. Nah, tentunya kalau ada update profil, ada isinya yang berubah ya. Kan kita bahas ya, saya akan langsung bacakan dan terjemahkan karena ini dalam bahasa Inggris ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke aplikasi. Ya, kita langsung ke aplikasi P-Network ya, sahabat semua. Ya, kita buka aplikasi P-Network. Nah, ini kita langsung aja kita klik aplikasinya. Kita sambil menunggu, masih goyang-goyang nih, masih mau buka ya, masih loading. Tentunya teman-teman tetap simak ya apa yang akan saya sampaikan. Nah, ini adalah tampilan terbaru hari ini dan rilis hari ini ya. Sebenarnya tampilan ini seharusnya P-Network itu akan mengeluarkan pada 29 Desember lalu ya. 29 Desember atau bulan November lalu ya, tapi dia malah mengeluarkan KYC ya. Jadi ya, tidak tahulah apa pertimbangan dari core team baru sekarang mengeluarkan teknologi dan produk ya. Nah, di sini kita akan buka di mainnet info, itu masih tidak ada perubahan, itu masih seperti dulu, tidak ada perubahan. Yang ada berubah adalah di read block teman-teman ya. Di read blocknya kita akan buka, kita langsung buka aja read block. Nah, read block ini isinya adalah bahasa Inggris semua teman-teman ya. Teknologi dan produk update November Desember. Nah, ini seharusnya dikeluarkan pada bulan November dan Desember seharusnya ya. Cuman P-Network nggak tahu lah kenapa baru sekarang dikeluarkan. Oke, saya akan artikan, tapi biar teman-teman lebih sama-sama melihat artinya, saya tidak akan artikan secara langsung ya. Saya akan menggunakan terjemahan aja ya, biar teman-teman bisa ngelihat langsung ya. Kita langsung aja ke kita langsung ambil ininya ya, salin URL-nya dulu, baru kita ke Google ya. Kita ke Google, kemudian kita tempel di sini. Nah, baru kita searching dia ya sampai kebuka lewat blog. Nah, ini ya. Ini masih bahasa Inggris tapi sebentar lagi udah bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Oke, saya akan bacakan demi sedikit ya. Pembaruan teknologi dan produk November Desember 2021. Nah, apa yang saya bilang tadi, seharusnya ini dikeluarkan November ataupun Desember sebenarnya, pembaruan teknologi dan produk ya. Nah, perintis, selamat datang di pembaruan teknologi dan produk jaringan P lainnya untuk bulan November dan Desember. Nah, ini ya. Sebagian besar pembaruan terkait dengan pengembangan dan penerapan fitur untuk mainnet yang diluncurkan pada 29 Desember 2021. Nah, sudah lewat. Ini sudah lewat. Mainnet muncul pada 29 Desember 2021. Ini sudah lewat ya. Oke. Kita langsung aja ke ini ya, ke intinya. Kita langsung ke intinya. Nah, di sini ada peluncuran mainnet kawan-kawan ya. Peluncuran mainnet itu intinya adalah, poin-poinnya adalah menerapkan perubahan dan mengkalibrasi mainnet P blockchain untuk bersiap-siap
untuk penyebaran mainnet tertutup ini sudah lewat ya, ini sudah lewat kawan-kawan. Kemudian 29 Desember meluncurkan mainnet, ini juga sudah lewat. Kemudian merancang dan mengembangkan mekanisme penambangan mainnet baru. Nah, ini juga sudah lewat ya, sudah berjalan. Kemudian selanjutnya adalah membangun infrastruktur untuk memberikan pioner simulasi permula penambangan yang akan datang. Menyebarkan simulasi penambangan baru ini, sementara mekanisme penambangan sebelumnya terus berlaku hingga saat ini. Dan perlu diketahui kawan-kawan semua bahwa simulasi penambangan yang baru, ya simulasinya loh, ini bukan penambangannya, simulasinya sudah berjalan, ya sudah dilaksanakan pada Desember kemarin juga sudah dikeluarkan simulasinya ya. Kemudian iterasi pada desain, mengembangkan dan menerapkan P-Blade Balance Dashboard di mana pioner dapat melihat kerusakan keseimbangan mereka. Nah, ini yang ada di P-Testnet dan P-Mainnet ya, teman-teman. Kemudian dirancang, dikembangkan, diulang dan disebarkan daftar periksa mainnet pada aplikasi P yang menunjukkan langkah-langkah penting sebelum transfer mainnet dari saldo P di telepon. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian menyesuaikan testnet block explorer untuk menambahkan dukungan untuk mainnet P blockchain untuk melihat transaksi mainnet. Ini juga sudah ada di dashboard ya. Kemudian ada di mainnet, di menu mainnet sudah ada ini teman-teman ya, termasuk lookup juga termasuk di sini ya. Nah, kemudian menulis draft bab kertas putih baru yang menginformasikan pasokan penambang baru dan peta jalan. Ini juga sudah selesai dilaksanakan oleh core team, yaitu menulis draft bab baru ya, sudah selesai, kemudian sudah dikeluarkan juga ya beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian kita bahas masalah aplikasi KYC ya. Pokok intinya adalah menerapkan aplikasi KYC ke beberapa ribu peserta percontohan untuk pengujian, kemudian 100 perintis per negara atau wilayah. Ini juga sudah pada bulan November. Pada tanggal 29 November diluncurkan 100 perintis penguji per negara ya, per wilayah. Sudah dikeluarkan juga, sudah lewat juga pada bulan November. Nah, kemudian merancang, mengulangi dan mengembangkan alur validator KYC untuk perintis yang telah lulus KYC untuk melamar menjadi validator. Kemudian untuk aplikasi KYC mendapatkan pelatihan dalam tutorial dan dievaluasi melalui validasi silang hasil kerja. Nah, ini yang belum ya. Kemudian ada beberapa validator ya, termasuk yang 100 orang itu nanti bisa melamar menjadi validator ya, yang bisa mengajak referralnya untuk KYC kemudian dan seterusnya ya. Oke. Kemudian di sini siapkan infrastruktur untuk menganalisa data percontohan KYC dengan aman dan menjalankan uji coba, meningkatkan dan menskala algoritma pembelajaran mesin. Nah, ini sedang dikembangkan ya, teman-teman ya. Percontohan KYC dengan menskalakan algoritma ya, ini sedang berjalan. Nah, kemudian menganalisis pengajuan peserta percontohan KYC yang mencakup 100 pelamar per negara atau per wilayah. Nah, ini juga sudah sedang dijalankan oleh core team ya, sedang menganalisa dan memverifikasi. Tentunya nanti hasilnya akan bisa dilihat oleh yang 100 orang di profilnya ya. Tentunya dengan KYC centang hijau itu berarti Anda sudah lolos ya. Tapi kalau sekarang belum ada berarti belum ya. Nah, kemudian menguji penggunaan gambar yang disunting dalam aplikasi untuk menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi, sekaligus mencapai stabilitas untuk jutaan KYC. Cakupan luas dari beragam populasi dan aksesibilitas. Nah, ini menguji penggunaan gambar ya. Ini pengujian KYC, gambar KYC yang kita kirim ya, sedang diuji teman-teman. Sekarang ini sedang berlangsung ya. Kemudian selanjutnya adalah menguji alur verifikasi gambar yang diperbarui, yang akan meminta pioner untuk mengunggah foto baru ketika foto sebelumnya terbukti tidak terbaca. Nah, di sini yang perlu kita lingkari ya, yang perlu kita tekankan sedikit di sini nanti. Teman-teman yang mungkin sedang mengajukan KYC nanti ataupun sekarang ya, itu ada ketika misalnya
sedang diuji, kemudian diverifikasi fotonya dan tidak lolos, ya tidak lolos misalnya dengan alasan mungkin buram atau apapun itu, nanti akan ada diminta kembali untuk mengunggah foto, ya mengunggah foto ya agar bisa terbaca. Ini maksudnya ya. Kemudian lanjutnya adalah kembangkan, tingkatkan, dan terapkan fitur deteksi keaktifan dalam aplikasi KYC yang menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan keaktifan video dan ekspresi orang tersebut. Nah, berarti ini juga akan dikembangkan loh ya. Ini sedang dikembangkan teman-teman ya. Kemudian membuat skalabilitas dan peningkatan infrastruktur untuk aplikasi KYC sedang dijalankan kalau yang ini ya. Kemudian mengembangkan fitur undangan KYC yang mungkin perintis mengundang mereka yang ada di tim rujukan dan lingkungan keamanan mereka untuk mengajukan KYC. Nah, jadi nanti kawan-kawan, fitur undangan KYC itu sedang dikembangkan. Nah, akan ada di aplikasi nanti fitur untuk mengundang referral kita untuk menyelesaikan KYC. Nanti ada ya. Oke, kemudian di sini adalah peramban V, yaitu aplikasi Pi menyebarkan versi baru di V browser untuk perangkat Android dan iOS yang dapat meminta akses ke kamera ponsel diperlukan untuk aplikasi KYC. Nah, ini juga sedang dikembangkan di V dan iOS ya. Itu aplikasi yang memungkinkan untuk aplikasi itu untuk mengakses kamera untuk untuk KYC ya tentunya. Oke. Kemudian mengembangkan kemampuan pioner untuk menerima notifikasi dari browser V yang akan langsung membuka aplikasi dan yang relevan di P browser saat diklik. Nah, ini juga sedang dikembangkan ya, sedang dikembangkan kawan-kawan semua. Oke, selanjutnya kita bahas tentang dompet Pi ya. Dompet Pi ini menyebarkan koneksi wallet ke blockchain mainnet. Dompet yang diperbarui memungkinkan perintis untuk beralih antara mainnet dan testnet. Nah, ini juga sedang berjalan teman-teman ya, sedang dikembangkan juga. Jangan khawatir ya. Kemudian terakhir adalah notifikasi fast push yang dikembangkan dan diterapkan yang memperingatkan pioner saat mereka menerima tes Pi. Ya, ini semacam notifikasi ya. Kalau kita misalnya mencoba testnet, mengirim saldo testnet, itu akan ada pemberitahuan ya. Ini maksudnya ya. Nah, kemudian kita beralih ke platform dan ekosistem Pi, meninjau iterasi kode untuk dirilis aliran pembayaran yang diperbarui. Ini masalah kode ya, coding, masalah kode ini itu adalah di platform yang ini urusan core team ya. Kemudian rancang dan kembangkan API pembayaran baru untuk aliran pembayaran aplikasi ke pengguna. Nah, ini sedang disiapkan juga. Kemudian mengembangkan aplikasi ekosistem yang berfungsi sebagai mesin terjemahan untuk mendukung terjemahan komunitas dalam ekosistem Pi. Ya, oke. Kita tidak usah terlalu bahas ya, itu belum bisa dipahami oleh kawan-kawan semua ya. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan umum Pi. Nah, peningkatan umum Pi ini ya ada beberapa poin, yaitu menyebarkan fitur banding pembaruan nama untuk perintis untuk meminta perubahan nama kecil di luar jendela perubahan nama awal 14 hari. Ya, ini masih ada ya. Fitur banding ini masih ada teman-teman. Ya, makanya saya sarankan kepada kawan-kawan semua yang masih salah namanya yang sedikit, tapi ya ingat sedikit tapi tidak terlalu banyak, itu silahkan banding, silahkan ajukan perubahan nama mumpung masih ada fiturnya. Nanti kalau sudah tidak ada fiturnya, udah hilang, Anda tidak akan bisa lagi memperbarui nama Anda. Ya, saya ingatkan lagi, mumpung ada masih waktu, mumpung ada masih fiturnya, silahkan ajukan pembaruan nama. Ya, di situ ada di nama itu, silahkan ada minta ganti kalau di situ ya. Nah, kemudian memperbaiki bug yang menyebabkan aplikasi Pi terbuka dengan layar putih kosong. Ya, sudah. Ini sedang diperbaiki ya. Kemarin memang masih banyak bug-bug ya sebelum update aplikasi Pi Network dan Pi Browser ya. Nah, kemudian mengembangkan fitur banding nomor telepon bagi perintis untuk mengajukan perubahan kecil pada nomor telepon dimasukkan sebelumnya. Nah, kawan-kawan semua, ini fitur
banding nomor telepon ya. Ini akan ada nanti setelah fitur perubahan nama. Tenang, akan ada. Perlu diingat, akan ada fitur mengajukan perubahan nomor telepon. Jadi teman-teman yang kemarin nomor HP-nya banyak yang ini nanya, "Bang, nomor HP saya sudah mati," termasuk saya juga di akun keempat saya ada yang mati nomor HP saya. Jadi saya juga menunggu fitur banding perubahan nama. Banding perubahan nomor telepon. Ini adalah kabar yang sangat bagus, sedang dikembangkan. Pasti akan muncul beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, kita nggak tahu ya. Pasti akan muncul. Tenang, kita tunggu, nanti kita akan infokan kapan dia akan muncul ya. Apakah pas dia muncul saya akan review langsung cara-caranya, tentunya nanti saya akan langsung buatkan video buat kawan-kawan semua ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah merilis fitur verifikasi email secara bergilir ke sejumlah kecil perintis sekaligus masih berlangsung ya. Ini masih berlangsung ya di menu Menpi, ini masih berlangsung. Kemudian teman-teman kalau yang belum bisa verifikasi email bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya. Di situ ada caranya, ada cara manualnya, ada cara otomatisnya ada. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja apa yang saya lakukan tutorialnya di video saya. Ya, mungkin itu saja teman-teman semua untuk update ya, untuk update Pi Network hari ini. Nah, semoga apa yang kita tunggu yaitu update fitur perubahan nomor telepon ya, itu yang kita tunggu teman-teman. Saya yakin banyak sekali yang menunggu fitur itu karena banyak yang melalaikan nomor telepon ini. Kadang mereka dulu takut ya, karena takut mungkin ini apa scam, terus takut datanya dijual, Anda tahu lah dulu itu ya, karena mungkin dia pakai nomor asal-asalan dan akhirnya dia tidak pernah urus, akhirnya mati, tidak pernah isi pulsa, ataupun dia biarin aja mati kartunya, ataupun dibuang kartunya, atau nggak ngerti lah ya. Dan itu nanti akan ada fitur bandingnya, itu yang kita tunggu teman-teman ya. Semoga saja cepat terrealisasi, cepat keluar fitur bandingnya, dan kita semua bisa mengajukan perubahan nomor telepon ya. Mungkin pakai nomor dulu, tidak memakai nomor telepon yang utama, tapi yang asal-asalan. Besok kalau sudah ada fitur banding nomor telepon, Anda sudah bisa mengajukan banding atau perubahan nomor telepon. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman semua. The next video saya akan membuatkan bagaimana cara report akun yang palsu ya di aplikasi Pi Network. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau memang video ini dirasa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, saya minta tolong di subscribe channelnya, kemudian di like dan disebarkan ke teman-teman semua atau ke grup-grup semua. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekian dulu dari saya. Salam dari Bozim, salam Pi Network, salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di next video.